Teman-teman, saat teduh kita sekarang ini, edisi 42 tentang hukum yang ketiga, Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nama adalah cerminan dari seseorang. Nama menunjuk kepada pribadi yang memiliki nama itu. Entahkah pribadi itu baik atau tidak. Nama mewakilinya. Nama menunjuk kepada karakter seseorang, menunjuk kepada reputasinya, menunjuk kepada otoritasnya. Karena itu, nama sangatlah penting. Itu sebabnya Tuhan berfirman, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan adalah pribadi yang maha kudus. Dosa adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan Tuhan. Dan dosa mendatangkan hukuman. Tuhan adalah pribadi yang maha agung, maha mulia, dan maha besar. Dia yang menciptakan alam semesta ini, tempat di mana semua makhluk berteduh, manusia sejatinya diciptakan untuk memuliakan Dia. Tuhan adalah pribadi yang maha kasih. Kasih setianya tidaklah berkesudahan. Itu sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjanjikan penebus di dalam perjanjian lama yang digenapi di perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus membayar hukuman dosa manusia supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan, bertobat, menerima pengampunan, dan diselamatkan. Jika lautan ini adalah tinta dan langit adalah kertasnya, tak cukup lautan dan langit dapat kita gunakan untuk menuliskan semua tentang keagungan dan kebesaran Tuhan. Hanya Dia yang berkuasa dan berdaulat atas semua semesta, atas semua ciptaan. Karena itu, tidak dapat kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Dengan tanpa rasa hormat, dengan tanpa disertai hati yang takut akan Dia, dengan tanpa hati yang tunduk dan gentar kepadanya. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan berarti kita menggunakan nama Dia untuk apa yang menjadi tujuan dan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Tak ada sikap untuk tunduk kepada kedaulatannya, tak ada kehendak untuk taat kepadanya. Penyalahgunaan nama Tuhan telah menjadi tontonan yang buruk di zaman kita ini. Nama Tuhan digunakan untuk tujuan yang tidak suci, untuk tujuan politik, untuk menghimpun dana umat, untuk menggunakan dana itu untuk memperkaya diri sendiri. Nama Tuhan juga disalahgunakan untuk membenarkan tindakan sendiri, untuk mendiskreditkan pihak lain atau menghakimi orang lain. Bahkan di zaman kita sekarang ini, nama Tuhan disalahgunakan untuk mengobarkan kebencian dan membunuh sesama tanpa merasa bahwa itu adalah salah, bahwa itu adalah dosa. Nah teman-teman, sejatinya implikasi dari hukum yang ketiga ini sangatlah luas dan bisa sangat kejam. Di hati dan pikiran orang-orang yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan, yang hatinya diselimuti oleh kebencian dan kepahitan, nama Tuhan menjadi alat yang sangat kejam, alat yang sangat sadis, alat yang sangat efektif untuk membunuh, untuk merampok, untuk menyakiti sesama, untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak dikehendakinya. Bahkan ada orang yang mentakbirkan nama yang suci itu sambil membunuh sesamanya dengan mengebom, dengan membakar, dan dengan menganiaya orang-orang yang tidak seideologi dengannya. Kejahatan yang terbesar adalah menggunakan nama Tuhan untuk maksud dan tujuan yang jahat. Karena itu, Tuhan memperingatkan di dalam ayat yang ke-7, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Semua mereka yang di dalam hidup ini menodai nama Tuhan dan yang tidak menaruh hormat
kepada nama yang suci ini pasti akan menerima hukuman yang dari Tuhan. Karena itu teman-teman sekalian, yuk kita hargai nama Tuhan. Kita menghormatinya, kita menguduskannya. Cintailah nama yang indah itu, rindukan hati ini untuk menyebutnya, untuk memanggilnya, untuk mengumandangkan kebesaran dan keagungannya. Sebab di nama yang indah itu, di sanalah pribadi dan karakter Tuhan, juga kedaulatannya melekat tak terpisahkan. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.